Halo guys, jumpa lagi bersama saya Rio. Kali ini kita akan ngebahas kulkas dari brand Aqua dengan seri AKR DTM 248CB. Seperti apa detailnya? Check it out. Eat it up, eat it up, eat it up like it's a wet kitty cat. Sip it up, sip it up, sip it up, then make him eat it up like lemon, the pixie's light and boom it. Ballin', ballin', hit that shit like blah, blah. Eat it up, eat it up, eat it up like it's a wet kitty cat. Jadi kulkas ini hadir dengan kapasitas 185 liter, Nah, jadi kapasitas tersebut adalah kapasitas yang bisa dibilang cocok banget buat keluarga dengan satu anak lah ya. Karena kalau misalkan lebih dari itu kayaknya kurang deh. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena ukurannya yang compact banget nih. Jadi Aqua mengeluarkan brand dengan seri ini dengan target market untuk yang kayak kebutuhannya tuh nggak terlalu banyak gitu ya untuk disimpan. Nah, lalu dia juga dengan sistem kinerja kompresor yang masih standar, jadi belum inverter. Jadi kalau inverter kan dia bisa menyesuaikan tuh kinerjanya mau 100%, mau 80, mau 90. Nah, kalau kompresor standar dia nggak bisa. Dia bekerja ya udah 100% aja. Kalau misalkan targetnya di termisnya sudah membaca cukup dengan settingannya, ya kompresor akan mati gitu. Kekurangannya emang itu. Oke, lanjut aja ke fitur pertamanya. Fitur utamanya udah pasti yang tadi saya bilang, dia compactable. Jadinya kulkasnya itu kayak muat gitu di mana aja lokasinya. Karena ya mini tapi nggak terlalu mini gitu loh. Dibanding dengan yang lain-lainnya agak sedikit bongsor memang. Nah, lalu fitur yang kedua adalah karena dia ukurannya tidak terlalu besar, jadinya terlihat lebih eksklusif, lebih berkelas gitu. Apalagi ditambah dengan corak-corak kayak glare kayak gini, itu menambah kesan yang lebih jadinya di dapur tuh nggak lebih eksotis gitu. Nah, ditambah dengan gripnya di bagian sini, dia ada di bagian atas sehingga menambah kesan kalau ini premium. Kita langsung aja ke bagian dalamnya. Seperti apa bagian dalamnya? Jadi kulkas ini punya kompartemen, di atasnya itu adalah freezer, di bagian bawahnya itu kompartemen yang biasanya. Jadi tempat sini itu nantinya semua makanan akan jadi dingin. Apapun, kalau naruh dagingnya nanti dagingnya akan dingin, kalau naruh buah juga buahnya akan dingin gitu. Nah, di sini itu ada tempat buat membuat es. Lalu ada lubang, ini flow udara untuk yang nantinya ada 1, 2, 3, ada 5 totalnya. Untuk flow udara dingin nanti akan keluar dari sini. Gitu. Di sini juga ada settingan untuk temperaturnya, ada 3 settingan buat temperaturnya, ada min, medium, lalu max. Oke, gitu aja. Kita pindah ke bagian bawah. Ini dia. Oh, tadi di bagian bawah ternyata waktu saya buka pintunya, magnetnya ini lumayan kuat. Saya coba lagi ya. Iya. Nah, ini menandakan suatu Aqua tuh juga mengeluarkan produknya dengan ya tidak sembarangan, karena magnet di pintu kulkas ini emang udah jadi problematik yang amat dari dulu tuh. Masalahnya itu gitu, kayak pintunya kurang rapet biasanya kayak gitu. Ini karena karet magnet yang di sininya. Oke, bagian bawahnya itu terdapat 1, 2, 3 untuk penyimpanan makanan kue-kue biasa, dan satu lagi yang bawah itu untuk kompartemen untuk sayurnya. Nah, di sini ada pengaturan suhunya, dia berbentuk bulat, jadi kita mengaturnya itu pakai bukan. Ada min, medium, lalu max lagi. Lalu LED-nya ada di sini di depan, jadi menambah untuk penerangannya. Oke. Seperti yang tadi kita bahas di awal, kalau dia itu hadir dengan kompartemen yang minimalis. Nah, itu jadi suatu keunggulannya. Nah, buat para teknisi, saya harapkan untuk kalau instalasi ini, unit ini, tidak hanya langsung ditaruh aja, tapi tolong pastikan kesejajarannya, karena kompresornya masih standar, berarti getarannya juga yang dihasilkan pasti jauh lebih besar. Karena itu tolong tingkat kesejajarannya diperhatikan. Gunakan water pass di bagian atasnya supaya melihat kesejajarannya sudah optimal atau belum. Kalau misalkan belum, di bagian bawah kaki-kakinya ini bisa di-adjust. Kita bisa putar untuk memastikan dia sejajar. Dan ditambah lagi, untuk bagian kiri dan kanannya, tolong pastiin juga dikasih ruang untuk keluarnya rongga-rongga panasnya. Untuk kiri dan kanannya itu minimal 15 cm, di bagian belakang wajib banget minimal 20 cm.
Oke, saya tunjukkan cara untuk mengangkatnya supaya nantinya unitnya itu tidak rusak pada bagian engsel pintunya. Mari kita ikut saya ke belakang. Di bagian belakang ada rongga yang diciptakan untuk memang buat diangkat dan memiliki sasis yang lebih tebal di antara yang lainnya. Salah satunya di bagian sini nih, biar teman-teman lihat. Nah, jadi teman-teman nantinya angkatnya di bagian sini, lalu dipegang di bagian rongga atasnya supaya nanti pegangannya lebih kuat. Kenapa dipegang di bagian itu? Karena itu adalah sasis utama dari si kulkas ini. Jadinya tidak mungkin rusak. Bisa rusak kalau misalnya nggak hati-hati gitu. Tapi tetap aja harus hati-hati kan kita. Oke, gitu aja. Mari kita pindah ke belakang. Ke depan lagi. Oke, dia kulkas dari brand Aqua ini. Untuk rekan-rekan lainnya tolong keep safety walk sebelum bekerja, juga pastiin kalau semua tools-toolsnya lengkap, and see you next time. Bye bye.